Om Swastiastu, Rajeng Semeng, teman-teman semuanya, peserta workshop GMP Informatika. Tiang mewakili panitia Ustaz Tiang yang Gede Budiarte, selaku wakil ketua. Di sini menyampaikan sedikit pembahasan. Mohon maaf untuk kemarin itu kita full materinya di algoritma dan pemrograman, itu sangat luar biasa, antusias sekali. Dan untuk analisis data ini kita memberikan tugas. Jadi yang di info oleh Pak Ketua, Pak Gunawan, agar memberikan sedikit pembahasan. Bagaimana kita tahu untuk teman-teman semua ada di memang murni di informatika, dan ada juga yang tidak untuk disiplin ilmunya tapi mengajar informatika. Jadi sedikit tidaknya kita harus ada pembahasan. Nah, untuk memenuhi juga pemateri atau mungkin materi yang ada di sertifikat nanti, karena ada materi analisis datanya. Nah, di sini ada tabel. Jadi teman-teman sudah diinformasikan kemarin ya untuk tabelnya. Nah, tabel ada 2 sheet teman-teman ya, ada 2 sheet. Nah, di sini kita akan bahas mungkin dari yang pertama dulu. Nah, terkait dengan materi yang ada di kelas 7, nah itu untuk materi dasar dari analisis data, mulai dari pengenalan datanya, kemudian pengenalan aplikasinya. Nah, yang mungkin lewati dulu untuk kelas 7-nya, kita ke kelas 8. Nah, kelas 8, jadi bagi Bapak Ibu yang mengajar kelas 8, nah, di sini ada penambahan untuk pencarian nih. Jadi pencariannya ada beberapa fungsi nanti, ada VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian ada reference yang ada index, kemudian choose dan match. Kemudian ada visualisasi data. Nah, terkait tugas di MGP itu workshopnya itu kita bahas 3 Pak Ibu nih. Jadi ada VLOOKUP, HLOOKUP dan SUM. Oke, langsung saja untuk pembahasan di sini. Bagi teman-teman mohon izin ya untuk yang memang sudah memahami dengan baik, dan yang belum, mari kita belajar sama-sama. Jadi intinya kita seperti yang kemarin diinformasikan juga, kita saling berbagi seperti itu. Ya, untuk yang di sini kita bisa melihat satu tabel nih teman-teman. Jadi ada kode, nama, kemudian jabatan, gaji, pajak, dan masa kerja. Nah, di sini ada tabel bantu, ada 2 teman-teman. Jadi nanti untuk diinformasikan kepada siswa perlu membuat satu tabel array. Jadi arraynya itu tumpukan datanya, kemudian ada tabel bantunya. Ada juga array di sini, ada tumpukan data ada 3, dan di sini yang berbentuk horizontalnya ada 3 juga. Untuk rumus di sini kita langsung saja kita pakai VLOOKUP teman-teman ya. VLOOKUP. Nah, itu menentukan yang dari jabatan. Jadi jabatan di sini ada manajer, supervisor, dan karyawan. Itu bentuknya vertikal. Jadi kita pakai VLOOKUP. Nah, kita klik dulu lookup value-nya. Jadi 1 untuk kode, untuk menguncinya nanti. Kemudian blok kodenya. Nah, di sini kita perlu mengabsolutkan nilainya. Karena kenapa? Untuk Excel kita kalau menarik rumus itu kan nanti berpindah dia. Misalnya sekarang di sel B2, kita tarik ke bawah, pasti dia ke bawah, yaitu B3. Jadi supaya tidak seperti itu, kita absolutkan dengan menekan F4 pada keyboardnya. Akan muncul dolar seperti ini. Kemudian kita kasih kolom index numbernya, itu yang dari kode, jabatan, dan masa kerja dihitung dari kiri. Jadi dia kodenya kedua nih Pak Ibu, untuk indeksnya kedua, dan false. Nah, ini untuk menutup. Jadi apabila tidak sama untuk kata atau teksnya, itu tidak akan bisa terbaca atau muncul N strip A, itu untuk fungsinya. Oke, di sini kita sudah dapatkan nilainya. Bisa juga kita tes. Oke, untuk gaji, nah, gaji hampir sama nih karena dia di posisi horizontal. Kita kasih HLOOKUP dan kita klik manager di sini. Ya, di depannya manajer, gaji manajer. Di sini kita blok jabatan. Oke, F4, baru dia posisi kedua. Jadi jabatan, gaji, pajak itu urutannya.
Jadi kita masukkan 2 dan false. Oke, kita dapatkan gaji manajer 15 juta, karyawan 5 juta, supervisornya 10 juta. Untuk pajak posisinya di sini sama juga untuk lookup, dan kita klik yang ditentukan manajer nih, jadi manajer. Kemudian di blok jabatannya yang berbeda di sini hanya pada posisi indeksnya, dia posisi ketiga sekarang, 3, false. Oke, mungkin sudah ketemu jawabannya, tapi di sini 0,1. Untuk menyelesaikan ini kita cari persentase di format cell. Persentase. Nah, oke, di decimal place ini kita nolkan, jadinya 10%. Oke, untuk masa kerja ada di sebelah sini vertikal, jadi kita masukkan VLOOKUP. Kemudian kita masukkan ditentukan dari kode, kemudian di blok semuanya yang ada di tabel vertikalnya, lalu F4 posisi ketiga karena masa kerja, kemudian false. Oke, kita sudah temukan untuk masa kerja. Oke, untuk tabel sheet pertama kita sudah selesaikan. Demikian Bapak Ibu, semoga membantu nanti dapat dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk yang belum memahami, kita pindah ke sheet 2 dulu. Oke, sheet 2 di sini ada posisi kapal. Jadi ini kemarin sudah ada revisi sedikit ya dari Bapak Made Sutanaya. Terima kasih. Kita ganti kodenya supaya sama nih. Jadi ada sebagai prinsip di sini supaya kode yang dikatakan kode di sini kan kode kapal itu supaya sama kita. Oke, untuk posisi kita mulai dari posisi. Di sini posisi kita cari dari vertikal. Jadi kita masukkan VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian kita masukkan kode kapalnya. Lalu kita ke blok di F4 lagi. Posisinya kode posisi kapal ini di posisi kedua. Masukkan 2 dan false. Oke, dapat posisi pelabuhan 1, nah, pelabuhan 2, kalau pelabuhan 4 kodenya kode kapalnya 4 dan seterusnya. Dan agent atau agennya di sini dari vertikal juga. Jadi kita masukkan VLOOKUP, kemudian kita masukkan kodenya, kode kapalnya, lalu di blok semuanya F4 posisi ketiga ya. False. Kita dapatkan agen. Oke, agen sudah kita dapatkan dan berangkat dari tag dari kode kapal yang lookup posisi horizontal. Lookup. Lalu kita klik bagian kodenya, kode kapalnya. Lalu di blok kode kapal, kemudian absolutkan dulu. Lalu posisi berangkat, berangkat dari itu posisi kedua, false. Oke, sudah dapat untuk pertama nomor 1 itu berangkat ke Belawan, 2 Jakarta kan begitu, kita blok ke bawah. Oke, kalau posisi 2 itu ke Jakarta. Tujuan, tujuan di sini juga sama pakai lookup. Lookup posisi yang untuk K-nya kita cari kode kapalnya. Lalu di blok kode kapal sampai di Singapura, diabsolutkan dulu. Ingat diabsolutkan dulu. Lalu posisi ketiga kode kapal berangkat dan tujuan untuk posisi ketiga di false, selalu ditambahkan false. Kita dapatkan untuk tujuan Pekanbaru kalau Belawan. Bongkar, di sini ada bongkar, tabel bantu yang bongkar. Itu kita bisa juga mencari dari VLOOKUP. Jadi kita bisa lihat tabelnya Bapak Ibu nih. Untuk yang VLOOKUP itu menjadi berangkatnya menjadi K-nya, atau kita untuk lookup value-nya, dan kita blok berangkat. Oke, dari F4 absolutkan dulu posisi kedua. Jadi dia ada 3
dua kolom, jadi di posisi kedua sudah pasti di sana. Nah, bongkarnya ini gipsum kalau dia belawan. Oke, belawan gipsum sudah pas. Muat, nah muat di sini ada tabel keempat ya. Muat di sini adalah dari eh, tabel 4. Oke, kita lihat dari tujuannya Pak Ibu. Tujuannya dari fill up lagi untuk tujuan di blok lagi, absolutkan, baru false. Posisi kedua false. Ya, dapat muat kertas kalau dia Pekanbaru, kita cek. Oke, pupuk kalau dia Padang. Oke, Padang pupuk. Oke, kaca besi kalau dia Surabaya. Oke, sudah. Untuk muat di sini karena ada dua yang digabungkan Pak Ibu, jadi kita harus menambahkan sum. Baru VLOOKUP. Jadi ada VLOOKUP, ada sumnya. Kita cari dari lookup value, kemudian dari posisi kapal nih, jadi posisi kapal di pelabuhan 1 itu yang sebagai kuncinya di sana. Tabel array-nya di sini ya, dari posisi kapal, bongkar muat. Jadi kita absolutkan dulu. Nah, sebagai tambahan di sini adalah kolom indexnya itu ada yang dijumlahkan Pak Ibu. Jadi kita tambahkan kurung Korawa. Posisi 2 dan posisi 3 itu dijumlahkan, lalu dikasih false juga. Nah, di sini kita akan menambahkan satu kuncian, Ctrl Shift Enter. Oke, itu untuk mengunci supaya nilainya berubah atau mau ditambah. Jadi yang muncul di sini di rumusnya ya, di formula bar akan ada kurung Korawanya. Begitu, kita tarik ke bawah. Nah, untuk bongkar muat ini masih sama, pakai sum. Nah, dia dijumlahkan saja. Kemudian untuk bongkar muat terbesar pakai max. Nah, ini seperti biasa, max untuk terbesar. Untuk minimal itu min. Oke. Kemudian untuk bongkar muat rata-ratanya, nah total dia bongkar dan muat rata-rata, jadi rata-ratanya berapa, kita lihat rata-ratanya. Dapat rata-ratanya, jadi totalnya dan muat itu berdua. Nah, ini juga sama rata-ratanya, jadi dicari rata-rata. Oke, sekian untuk pembahasannya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan. Intinya di sini untuk materi Excel, saya rasa atau kita dari panitia rasa perlu memberikan sedikit pembahasan untuk teman-teman kita yang mungkin ada yang belum memahami. Oke, sekian dari saya untuk materi atau untuk analisis data di sini. Nah, sekian yang dapat yang sampaikan mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, yang mohon maaf jika ada kesalahan yang selama pelaksanaan workshop. Karena acara sudah ditutup kemarin, nah dari hari ini kita akan pengumpulan saja yang tutup dengan pemesan. Oh, santai.